Mana pula kita takut? Saya bilang, saya nih Pak, dalam perut mak saya sudah mati. Kata dokter, ini anak ibu sudah mati, dibelah, perut ini mesti dibelah. Datang Syekh Abdurrahman, diajarkannya zikir. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa laysa dzakaruka unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tarik napas panjang-panjang, masuk ke dalam. Jadi saya kalau cerita mati, aku ini udah mati dulu Pak. Nggak takut aku sama mati itu. Akhirnya ditandatangilah, Abdul Somad, kamu diberi izin untuk S3. Intinya jangan macam-macam. Udah, saya pun tak ingat. Karena banyak jadwal ceramah ke sana kemari. Akhirnya saya baca berita, tertangkap korupsi 42 miliar. Itulah yang memaksa saya itu. Masuk, saya tanya tim, penjara mana? Saya bilang Sialong Bungkuk katanya. Oke lah. Bilang sama ketua lapas, Abdul Somad mau khutbah di sana. Khutbah saya di sana. Dari mulai pintu penjara itu menyambut saya sampai ke tempat imam. Saya khatib dan saya imam. Yang petentang-petentang yang mengejek saya itu tertunduk di bawah. Disitulah saya merasa saya paling hebat betul waktu itu. Tak terpikirkan di kepala saya balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesakit apapun bapak, sesakit apapun ibu, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira kalau ada di antara orang yang menyakiti ibu, bisa ibu amalkan yang saya sampaikan hari ini? Saya aja nggak bisa. Insya Allah balasan. Saya ceritakan ini sengaja. Kenapa? Balasan Allah lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat daripada balasan manusia. Saya mulai direkam ceramah ini bulan tahun 2009 mulai direkam nih. Saya pulang ke Pekanbaru 2008. Ceramah mulai di Masjid Akramun Nas Undri Gobak 2009. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 8 tahun ceramah. 17 viral satu khutbah saya tentang runtuhnya Turki Utsmani. Khutbahnya di Masjid Raya Pasar Bawah. Dikirim-kirim orang, ceramah Ustaz Abdul Somad. Lalu kemudian di internet, medsos pun mau kemana-mana potongan videonya. Barulah tahun 2018 dimonetize. Sebelumnya ceramah itu bebas. Monetize itu artinya diambil duit dolarnya, ada bayarannya. 2018 bulan Mei dimulai monetize. 2018 Januari, berakhir pada 2019 bulan Mei. 1 tahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Cuman saya nggak pernah dikasih tahu duitnya berapa. Namanya kita manusia, terpikir juga kita duit itu kan. Jadi saya tanya ke yayasan ini, berapa aku dapat? Nantilah kita musyawarahkan. Akhirnya pada bulan Mei 2019 dapat sayalah kertas. Ini pendapatan untuk Ustaz. Total dapat dari Januari 2018 ke bulan Mei 2019 dapat total 2,5 miliar. 2 miliar ini. Dan Ustaz dapat 5%. Oh mak, kata 5% lah aku kalian kasih. Saya balikkan semua. Ambil kalian semua, saya bilang. Maksud saya bilang ambil semua ini, ajaklah saya musyawarah. Rupanya saya suruh ambil semua, enggak diajaknya musyawarah.
ilaha illallah. Maksud saya gitu, ajaklah musyawarah kan, tanyalah kau mau berapa gitu kan. Memang sekarang ini nggak bisa kita, betul kata ada psikolog saya tengok di internet, orang yang nggak enakan akan selalu ketemu dengan orang nggak punya pikiran. Saya ini orangnya nggak enakan. Ini saya bilang, kalau 5% lah kau kasih ke aku, ambil aja lah ini semua. Iya, ambilnya semua. Keluar saya bulan Mei, Juni, Juli itu saya buat medsos, itu saya buat channel YouTube baru. Bulan Juli 2019 channel YouTube baru, nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Aku udah ya, yang 30% yang belum cerita. Aku ya Allah, ini channel baruku, ini channel ini, maka semua duit channel ini tak akan kuambil seperak pun. Kuazamkan dalam diri. Channel yang lama tuh 2 juta. Udah hilang. Sekarang channel Ustadz Abdul Somad Official ini 5 juta subscriber. Tunggu dulu, jangan tunggu. Waktu itu channel Instagram, ambil lah Instagram, waktu itu 9 juta. Sekarang Instagram ini 10 juta. Diganti Allah. Dan sekarang duit yang masuk dari YouTube ini setiap bulan 120 juta. Tapi saya tak mengambil seperak pun karena udah janji dulu. Kenapa Ustaz janji begitu? Aku tak tahu bakal segini duitnya. Hati sedang terluka kan? Sedang hancur-hancurnya. Ya Allah, ini channel baru, kata tim IT, tim media, kami kalau ngulang dari nol nggak sanggup Pak Ustaz. Memang yang sanggup ngulang dari nol itu cuma Pertamina. Dari nol ya Pak. Kita ulang dari nol Instagram, kita ulang dari nol YouTube, kita ulang dari nol FB, kita ulang dari nol TikTok. Ternyata balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri pondok pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat yang di Palas, dapat tanah dari Pak Edward Sanger 1 hektar. Datang lagi bapak orang kaya, saya menengok pagarnya aja terpukau kata dia. Ambil 2 hektar lagi, 3 hektar. Di depan itu ada 4 kata dia. Ambil lagi kata dia. Mak, udah ambil aja nih. Habis itu kami buat pula Mahat Az-Zahra di Rimbo Panjang. Sekarang santrinya 590 orang. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Balasan Allah tak terpikirkan oleh saya. Pondok baru, tanah baru, rumah baru, bini baru. Dibalaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jangan sakit hati ya. Ini sekedar ngomong, saya tahu dari senyuman mereka, mereka ini setia. Memang beda-beda sedikit antara setia dengan takut itu. Jadi balasan Allah itu tidak terfikir. Sejak itu saya tak mau lagi sakit hati sama orang, karena semakin disakiti semakin harum semerbak, semakin dipotong semakin tumbuh, semakin dibakar semakin menyala abangku. Apa dia? Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Pohon gaharu lah yang semakin dipotong semakin tumbuh, dan semakin dibakar semakin harum mewangi. Saya tidak pakai ayat Quran, pakai hadis. Nanti kalau saya ceritakan tentang Nabi, orang, alah itu kan Nabi. Ini true story, kisah nyata. Berbagai kesakitan-kesakitan hidup itu dibalaskan Allah dengan pembalasan yang luar biasa. Tapi itu semua bisa saya ngomongkan setelah lewat. Pas sebelum lewat, sakitnya ya Allah. Di balik hati yang hancur, memang terkadang Allah membuat kita patah hati dengan dunia ini. Bahkan dari keluarga terdekat kita dibuat Allah kita hancur berkeping. Supaya apa? Supaya kita hanya bergantung kepada Dia. Jangan bergantung kepada kawan-kawan berubah menjadi lawan. Jangan bergantung kepada pokok kayu akan tumbang. Jangan bergantung kepada harta akan binasa. Jangan bergantung kepada kuasa, karena akan datang KPK.
tapi bergantunglah kepada Allah. Pas saya bilang Allah tuh langsung diambil foto oleh Pak.